Shalom adik-adik semua, gimana nih kabar kalian? Pasti luar biasa ya, siapa nih yang udah semangat buat sekolah minggu hari ini? Angkat tangannya. Oke, sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita ya. Makanan dan mainannya boleh disimpan dulu. Kita mau fokus buat sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Cici Livi bakal pimpin doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari hari Senin hingga hari Minggu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai sekolah minggu kami. Kalian memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri, memuji nama Tuhan dengan semangat dan bersukacita. Selamat beribadah adik-adik semua. Pada suatu hari, Steffi dan Kamaela datang dari arah yang berbeda. Dan mereka tidak sengaja bertemu di jalan. Kamaela, shalom Kak. Shalom Steffi. Wah, Steffi dari mana nih, habis belanja ya? Iya nih, tadi aku mampir ke minimarket sebentar. Oh. Kalau Kamaela sendiri dari mana? Udah rapi banget. Kalau Kamaela mah dari rumah. Sekarang aja nih mau ke gereja. Wah, mau ke gereja? Iya. Ya udah yuk, aku juga mau ke gereja nih. Kita berangkat bareng aja. Ayo bareng yuk. Shalom adik-adik. Wah, udah pada semangat belum untuk mendengar firman Tuhan? Yang udah siap, boleh angkat tangannya. Yeay. Nah, buat adik-adik yang udah siap, adik-adik boleh siapin juga nih buku catatan dan Alkitabnya ya. Oke, jadi sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan kita pada hari ini adalah Kuasa dalam Kesatuan Hati, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Power of Agreement. Nah, adik-adik, tadi di judul kan disebutin kesatuan hati. Nah, kesatuan hati itu adik-adik bisa kita sebut juga dengan kesepakatan. Kayak drama yang di awal tadi ya, ada Kak Steffi dan Kamaela. Nah, Kak Steffi dan Kamaela itu berasal dari tempat yang berbeda. Kak Steffi dari minimarket, Kamaela dari rumah. Nah, tapi adik-adik, Kak Steffi dan Kamaela itu punya satu tujuan, yaitu untuk sama-sama pergi ke gereja. Dan akhirnya kita bikin kesepakatan deh untuk pergi ke gereja. Nah, jadi adik-adik, kesatuan hati atau kesepakatan itu artinya adalah perpaduan antara seseorang dengan yang lain dengan segala perbedaan dan keunikannya, namun memiliki tujuan yang sama. Nah, sekarang kita ambil Alkitab kita yuk. Kita mau buka dalam Matius 18 ayat 19. Ada teman kita nih yang mau bacain. Teman-teman, mari kita membaca ayat firman Tuhan dari Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Oke adik-adik,
Jadi, dulu itu Tuhan Yesus pernah mengajarkan kepada murid-muridnya tentang hubungan atau relasi baik dengan sesama manusia. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kuasa dalam kesatuan hati dengan sesama. Tapi adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan yang udah kita baca tadi, dan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, bukan sekedar kita bersikap dan memiliki hubungan yang baik serta punya kesepakatan. Tetapi kesepakatan atau kesatuan hati itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ada kesepakatan dan kesatuan hati yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya adik-adik. Nah, sepakat itu berasal dari bahasa Yunani yaitu symphoneo, yang artinya adalah harmonis, bersamaan, kompak, dan setuju. Nah, akhirnya dari kata symphoneo ini terbentuklah kata simfoni. Mungkin adik-adik ada yang tahu nih, apa sih itu simfoni? Nah, buat adik-adik yang belum tahu, jadi simfoni itu adalah suatu kelompok paduan suara dan perpaduan alat musik yang kalau misalkan dimainin jadi satu, itu enak banget didengar. Ngomongin soal musik nih, siapa yang di sini suka dengerin musik? Wah, kakak yakin sih adik-adik pasti suka ya buat dengerin musik. Nah, setiap alat musik itu adik-adik punya ciri khasnya masing-masing. Misalnya nih kayak trompet. Suara trompet kita tahu ya, trompet itu suaranya nyelang tinggi-tinggi. Terus misal ada alat musik namanya bass. Nah, bass itu suaranya rendah. Tapi adik-adik, ketika semua alat musik yang berbeda dan punya keunikannya masing-masing, ketika mereka dimainkan mengikuti nada yang telah ditentukan oleh konduktornya, maka musik yang dimainkan itu akan menjadi alunan yang sangat indah. Nah, konduktor yang dimaksud dalam simfoni ini adalah orang yang suka arahin pemain musiknya, yang mimpin supaya alunan musik yang dimainin itu jadi enak didengar. Nah, adik-adik, sama halnya dengan musik yang enak didengar. Doa kita yang kita panjatkan bersama-sama dengan kesatuan hati akan sangat indah didengar dan menyukakan hati Tuhan. Ketika doa kita terdengar indah di telinga Tuhan, maka akan ada hasil yang kita peroleh dari doa itu. Nah, mungkin adik-adik tuh berpikir, Kak, aku udah sering doa nih sama temen aku, tapi kok doanya belum dijawab juga ya sama Tuhan? Nah, mungkin adik-adik ada beberapa hal yang belum adik-adik lakuin nih. Nah, jadi apa aja sih hal-hal yang harus kita lakukan berkaitan dengan pesan Tuhan pada hari ini? Yang pertama adalah datang kepada Tuhan dengan orang yang sungguh-sungguh dapat bersatu hati. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita simak drama berikut ini ya. Suatu hari di sekolah, ada tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok. Ada satu kelompok yang beranggotakan anak yang mau bersungguh-sungguh dan tidak mau bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugasnya. Steffi, jangan main HP dulu dong. Kita mau kerja kelompok nih. Ya, padahal ini lagi rame banget. Yaudah deh, iya ya. Ya udah, sekarang topiknya kita mau tentang apa nih? Aku ikut kamu aja deh. Ya, oh gitu sih. Ya udah deh, coba saya lihat dulu ya. Tugasnya apa ya yang disuruh sama guru tadi? Nah, gurunya tadi nyuruh kita nulis di buku minimal 100 kata. Topiknya itu tentang makhluk hidup, bisa tentang manusia, hewan, ataupun tentang tumbuhan. Jadi terserah kita mau milih yang mana. Hah? 100 kata ditulis tangan? Iya, disuruhnya tadi seperti itu. Mager banget. Ini pasti capek deh. Aku mau ngerjain di HP aja Ya, tapi kan kita disuruh sama gurunya kan harus tulis tangan. Ya udah deh, terserah kamu deh. Tapi kalau aku mah nulis aja. Topiknya mau apa nih? Mau manusia, hewan apa tumbuhan? Kalau aku kepikirannya sih kayaknya tumbuhan aja deh. Soalnya banyak jenisnya gitu. Kita bisa dapat banyak bahan buat nulis 100 kata itu. Tapi itu kayaknya terlalu banyak deh. Aku mah mending manusia aja. Iya nggak sih? Manusia aja lah. Kayaknya aku tumbuhan aja deh. Ya udah deh. Daripada kita nggak ada kesatuan hati gini, mending kita kerjain sendiri-sendiri.
Aku mau pakai topik manusia, ngerjainnya di HP. Kalau kamu tulis tangan, topiknya tentang tumbuhan. Lagian kan tujuan utama kita itu buat dapat nilai. Dan pasti kita juga dapat nilai dari Pak Guru, karena kita udah usaha ngerjain. Tapi kan, ini kan bukan hanya tentang nilai. Yang disuruh sama guru kita kan bagaimana kita bisa untuk kerja sama. Ya udah deh, terserah kamu deh mau gimana kamu. Aku mau tulis tangan aja deh. Karena tidak ada kesepakatan, akhirnya mereka membuat secara individu dengan berbeda topik. Dan besoknya pun tugasnya dikumpulkan. Gurunya memarahi mereka karena tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Yang baik anak-anak, silakan kumpulkan tugas-tugasnya, Mail dan Stepi, biar Bapak periksa tugas-tugas kalian. Loh, kenapa cuma satu yang dikumpulkan? Ini Pak, saya kerjain di HP ini. Loh, ini kok bisa? Satunya manusia, kok satunya tumbuhan? Kenapa kalian tidak kerjakan sama-sama? Ya, maaf Pak, kami tidak kerja sama. Soalnya Stepi tidak mau mengikuti instruksi dari Bapak. Tapi ini bukan salah saya juga Pak. Soalnya saya udah ngajak buat topiknya manusia aja, tapi dia nggak mau. Sudah. Bapak nggak mau pusing, jangan ribut. Bapak akan kasih nilai kalian di bawah KKM. Ya Pak, Bubar. jangan Pak. Bubar. Bapak Udah nggak mau tahu. capek-capek nulis 100 kata. Ya Pak kan udah ngerjain Pak. Bubar, Bapak tidak mau tahu. Kalian tidak kerja sama. Bubar. Ya. Sudah deh. Oke adik-adik, tadi kita udah lihat nih dramanya. Tadi ada 2 orang siswa disuruh buat mengerjakan tugas kelompok ya. Tapi mereka malah gak punya kesatuan hati ya. Mereka gak kompak. Terus tadi juga ada 1 siswa yang gak mau ngerjain tugasnya sesuai dengan perintah gurunya ya. Walaupun tujuan mereka sama, yaitu untuk mendapat nilai yang bagus, tapi mereka itu nggak punya kesatuan hati dan kekompakan. Dan ada perbedaannya juga nih. Yang satu, tujuannya itu cuma pengen dapat nilai dan nggak mau ngerjain tugasnya sungguh-sungguh. Dan yang satunya lagi nih, udah mau sungguh-sungguh dan tujuannya itu bukan cuma pengen dapat nilai aja, tapi juga pengen nambah wawasan dan sebagainya. Nggak ada keselarasan di kelompok tadi ya adik-adik, dan akhirnya mereka mendapatkan nilai yang tidak memuaskan. Nah, sama halnya dengan kita adik-adik, kalau kita meminta permohonan kepada Tuhan dengan sesama kita, kayak tadi kita berdoa sama teman, tetapi salah satu dari kita ada yang tidak bersungguh-sungguh, maka tidak akan ada hasil yang memuaskan yang kita peroleh dari doa kita itu. Misalnya nih, kakak sama teman kakak satu tujuan, yaitu ingin berdoa supaya nanti saat ujian mendapatkan nilai yang bagus. Tapi misalnya kakak itu doanya adalah supaya Tuhan mengurapi kakak saat kakak belajar, sehingga kakak bisa mengerjakan saat ujian dengan baik. Nah, tapi kalau yang teman kakak ini, teman kakak berdoa supaya nanti saat ujian bisa menyontek. Wah, di sini tujuan kita sama ya, berdoa untuk mendapatkan nilai yang bagus. Tetapi sebenarnya tidak ada kesatuan hati. Karena kayak yang tadi kakak bilang, kakak berdoa supaya mendapat nilai bagus dengan ada usaha, dan teman kakak berdoa dengan cara ingin menyontek. Kayak gitu adik-adik. Nah, maka dari itu kita harus cek lagi nih sebelum memohon sama Tuhan. Teman yang berdoa bareng sama kita memiliki tujuan yang sama, tetapi apakah memiliki kesatuan hati dengan kita ataukah tidak? Nah, poin kedua yang kita bisa pelajari pada hari ini adalah datang kepada Tuhan bukan sekedar mengajukan permintaan, namun karena kita telah memiliki firman-Nya. Nah, maksud dari poin ini adalah supaya kita itu harus ingat juga ya adik-adik, kalau permohonan yang kita panjatkan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya, kayak tadi kan kita udah tahu ya, kalau Tuhan itu nggak suka sama anak yang nyontek karena itu adalah perbuatan dosa. Nah, jadi jangan berdoa seperti teman kakak yang tadi ya, supaya nyonteknya dilancarin dan segala macam. Karena itu udah nggak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kita itu harus berdoa kepada Tuhan sesuai dengan keinginannya Tuhan juga. Dan jangan semaunya kita sendiri.
Sama kayak alat musik yang dimainin bersama-sama, kalau alat musiknya nggak mau dimainin sesuai nada yang telah ditentukan oleh konduktornya, maka hasil musiknya itu nggak akan enak didengar ya adik-adik. Nah, kita itu ibarat seperti alat musik dan Tuhan adalah konduktornya yang menentukan apa yang harus kita lakukan. Sehingga ketika kita mau berjalan, ketika kita mau berdoa sesuai dengan konduktornya, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, doa-doa kita itu akan terdengar indah di hadapan Tuhan dan akan ada sesuatu yang dahsyat yang kita peroleh dari apa yang kita doakan. Amin buat firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau tutup dalam doa, kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu kepada kami dari awal ibadah ini ya Tuhan, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih juga ya Tuhan untuk firman yang telah Kau berikan, supaya kami memiliki kesatuan hati yang benar, supaya kami ya Tuhan bisa memiliki doa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami ya Tuhan supaya kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami juga yang akan melakukan aktivitas selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, jadi aktiviti kita hari ini adalah kita mau mencarikan jalan untuk anak-anak ini pergi ke gereja. Nah, anak-anak ini itu adik-adik sudah bersatu hati untuk mau memuji Tuhan. Dan ayo adik-adik bantu supaya mereka sampai ke gereja. Dan supaya ketika mereka telah bersatu hati dan mereka mengangkat lagu pujian untuk Tuhan, maka lagu pujian yang mereka bawa akan terdengar indah di telinga Tuhan. Selamat mengerjakan adik-adik dan Tuhan Yesus memberkati.